Halo semuanya, kembali lagi bersama Royal Enfield Hunter 350. Setelah kita mencoba motor ini di Bangkok, Thailand, sekarang kita mau nyoba ini langsung di Indonesia nih. Tapi kan kalau kemarin kita cuma city riding, cuma jalan-jalan santai di tengah kota, sekarang kita mau jalan jauh pakai motor ini. Apakah motor ini juga nyaman untuk dipakai untuk jarak jauh? So, ikutin terus videonya. Oke, jadi sebelum kita jalan, gue mau bahas soal perbedaannya Hunter 350 dengan yang ada di Thailand. Yang pertama, kita tidak disediakan tripper secara standar. Memang tripper itu hadir dengan aksesoris. Jadi aksesoris tripper atau navigasi turn by turn dari Google, dari Royal Enfield itu baru disediakan sebagai aksesoris saja, bukan sebagai standar seperti yang ada di Meteor 350. Nah, selain itu, kalau yang ada di Thailand, kaliper remnya kemarin tuh waktu kita coba belum ada tulisan Bybre sama sekali. Namun sisanya semua persis sama dengan apa yang ada di Thailand. Namun untuk yang masuk ke Indonesia, varian Hunter 350 hanya tersedia pada varian Dapper dan juga Rebel, yang dimana kedua varian tersebut terdiri dari 3 warna. Yang tidak masuk ke Indonesia adalah varian Retro Factory, yang dimana dia memiliki perbedaan seperti bagian sen itu berbentuk kotak, lalu speedometernya itu masih memang gabungan analog dan digital, namun bentuknya berbeda, dan saklar-saklarnya tidak dial seperti khas motor-motor Royal Enfield yang 350 cc atau yang seri J. Nah, lalu untuk perbedaannya lagi dengan yang Retro Factory, hand gripnya juga dia nyambung, bentuk retro, kotak kayak kalau kalian ingat kayak Kawasaki W175, bentuknya persis kayak begitu. Lampu sen yang belakang juga dia kotak bentuknya. Dan untuk velg-velg varian Retro Factory, dia memiliki velg-velg jari, namun walaupun ukurannya R17, tapi dia memiliki profil ban yang lebih tipis. Dan dia hanya single channel ABS karena ban belakangnya itu masih teromol. So, yang masuk ke Indonesia hanya 2 varian. Untuk varian Retro Factory, dia hanya tersedia di India saja untuk saat ini. Oke, salah satu hal yang gue tidak suka di Hunter 350 adalah standar 2-nya. Ya, walaupun dia sudah menyediakan standar 2, tapi berat. Standar 2-nya, ya ampun. Kita mesti pakai badan untuk ngangkat Hunter 350 ini. Karena emang jarak tuasnya itu ya, tuas standar gandanya itu tuh pendek. Jadi tidak terlalu panjang, sehingga ayunannya tuh tidak terlalu kuat. Oke, sekarang karena kita belum ngebahas apa sih yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Hunter 350 ini. Sekarang kita buka joknya. Caranya adalah kita buka dulu di bagian sini. Nah, ini tinggal kita tarik. Oke, nah di sini, yuk kameramen mendekat. Ada kabel yang tinggal kita tarik aja. Nah, barulah kita angkat joknya. Nah, ke refill ada surat-surat. Dan, nah ini nih, ini kita taruh dulu ya di belakang. Jadi Royal Enfield itu selalu menyediakan toolkit yang cukup lengkap di tiap motornya, baik dari Meteor 350, Classic 350, bahkan hingga Interceptor 650 yang pernah kita review videonya. Nah ini ya, oke. Nah, bisa dilihat dari mulai kunci suspensi belakang yang preload bisa di-adjust, kunci L, sampai baut-baut roda nih. Ini tersedia semua di balik bagasi, atau bukan bagasi ya, sebenarnya kayak kompartemen penyimpanan aja di balik jok. Oke, nah, tinggal kita taruh di sini, sudah dedicated tempatnya, jadi nggak perlu nyari-nyari tempat lagi untuk menyimpan toolkit ini, dan tinggal kita tutup. Nah, akhirnya kita dapat kesempatan untuk jajal Hunter 350 langsung di jalanan Indonesia. Setelah sebelumnya cuma coba di kota Bangkok, Thailand aja nih. Dan bener aja, dipakai jalan jauh berlama-lama pun posisi ridingnya nyaman banget. Footstepnya nggak terlalu mundur ke belakang.
jok single piece empuk yang tingginya cuma 790 mm juga bersahabat sama gue yang tingginya 167 cm. Dan stang yang lebar ngebuat Hunter 350 ini bisa memberikan kenyamanan dan kesigapan berkendara yang optimal. Ngomong-ngomong soal jok Hunter 350, karena bentuknya single piece nggak kayak Meteor dan Classic 350 yang kepisah, jok bagian penumpang juga ikutan empuk, nggak kayak Meteor dan Classic yang keras. Kuncing proof lah si Hunter ini. Belum lagi ngomongin soal dimensinya yang paling kecil di antara motor Royal Enfield lainnya. Berkendara jauh bersama Hunter 350 sambil belusukan ke tempat sempit pun mudah untuk dilewati. Ukuran motornya nggak sampai mengintimidasi. Nih, lihat aja, lewatin jembatan gantung yang sempit sama ngebelah kemacetan tuh rasanya nggak kayak bawa moge kok. Nah, ngomongin soal macet-macetan nih, kalau di Indonesia macet itu kan identik sama klakson ya. Nah, Hunter 350 punya klakson yang kencang juga loh. Nih, dengerin. Kenceng ya? Maklum, di India tempat kelahiran Hunter 350, orang-orangnya doyan banget ngelakson. Kita beralih bahas soal suspensinya. Hunter 350 punya jarak main 130 mm di suspensi depan dan 102 mm di suspensi belakang. Jarak main suspensinya emang bikin motor ini empuk, tapi rebound suspensi belakangnya ini cepet banget. Ya sebenarnya ini ada sisi baik dan buruknya sih. Sisi baiknya, rebound suspensi belakang yang cepet ngebuat kontrol motor ini di lurusan maupun belokan jadi lebih mantap. Nah, sisi negatifnya, pas ngelibas jalanan rusak waktu dibawa jalan jauh di Indonesia, sayang Hunter 350 terasa mental-mentul di bagian belakang. Padahal settingan preloadnya yang paling rendah loh. Namun saat di perjalanan jauh kayak gini, mesin Hunter 350 yang berkubikasi 349cc, satu silinder air-cooled dengan tenaga 20,4 PS dan torsi 27 Nm-nya itu juara banget. Dipasangkan transmisi 5 percepatan, karakter mesin overstroke-nya punya nafas yang panjang. Buat dapat torsi dan tenaga puncak, nggak perlu RPM yang tinggi-tinggi. Alhasil, pas dibawa jauh mau itu macet-macetan, tanjakan, atau sekadar nyali pun nggak perlu repot-repot ganti gigi. Terus mesinnya nggak geter goyang dangdut loh. Cuma karena air cooled, jadi panasnya sih tetap berasa ya di kaki. Walaupun gak sepanas big bike dari Italia. Dan perlu diingat, karena Hunter 350 tidak dilengkapi teknologi assist slipper clutch, jadi perpindahan giginya agak kasar. Tapi tuas kopingnya gak berat-berat banget kok. Mungkin inilah yang dimaksud Royal Enfield sebagai pure riding dari sebuah motorcycle atau sebuah motor. Lalu konsumsi bahan bakarnya, boros nggak? Nah, dengan kompresi mesin 9,5 banding 1, sebenarnya Hunter 350 masih bisa minum bensin RON 90 ya. Tapi di video ini kita pakai RON 92 biar kinerja mesinnya optimal. Hasilnya, Hunter 350 bisa mencatatkan konsumsi bensin sebesar 36,2 km per liter dan seboros-borosnya dengan metode full to full didapat hasil 25 km per liter. Itu artinya dengan kapasitas tangki sebesar 13 liter, Hunter 350 punya jarak jangkauan full tank sebesar 325 hingga 470 km loh. Asik, bukan sahabat pom bensin ini. Highlight pada perjalanan jauh bersama Hunter 350 kali ini juga terdapat pada bagian rem by bray-nya. Pakem dan udah dilengkapi dual channel ABS, jadi nggak bakal ngunci rodanya. Terbuktilah waktu hujan-hujanan di Thailand nggak slip sama sekali di aspal maupun beton. Tapi ya karena bannya bukan peruntukan off-road ya, beberapa kali waktu kita bawa ke jalanan berlumpur, becek, dan tanah gambur, sempat kepleset beberapa kali. Untungnya, walau bobot motor ini sebesar 181 kg, Hunter 350 mudah untuk dikendalikan. Cuma ya kita masih menyayangkan sih, Hunter 350 tidak dilengkapi Royal Enfield Reaper sebagai fitur standar. Lumayan loh buat nampilin arah tujuan lewat navigasi turn by turn yang full color. Ya fitur gimmick yang tersisa cuma USB slot charging aja nih yang ngumpet di bawah tuas kopling untuk ngecas ya mungkin HP atau GPS kalian. Kesimpulannya Royal Enfield Hunter 350 benar-benar sebuah motor roadster yang all-rounder banget nih. Karena setelah kita coba di jalanan Bangkok Thailand hingga ke Indonesia dipakai jarak jauh sekalipun, dari mulai segi posisi riding, performa mesin, bantingan suspensi hingga pengereman, Royal Enfield Hunter 350 benar-benar enak untuk dipakai untuk bermacet-macetan,
Mau dipakai jarak jauh, mau dipakai boncengan sekalipun, itu bisa dilewati dengan mudah oleh Hunter 350. Bahkan memberikan kenyamanan yang optimal juga. Pokoknya mau kalian pakai daily ataupun touring jarak jauh, Hunter 350 itu menunjang deh kegiatan kalian. Terus juga kalau dibawa ke tongkrongan, desain grafis Dapper sama Rebelnya ini juga keren. Gak tua-tua banget lah. Oke, akhirnya kita selesai juga jalan jauh dengan Hunter 350. Tadi kita udah ngelewatin berbagai macam kontur jalan, dari mulai bebatuan, aspal beton, aspal sampai ke lumpur nih. Walaupun memang bannya licin banget buat dibawa ke jalanan berlumpur ya. Emang sih ban Seat ini tidak cocok untuk dijalankan di kondisi berlumpur seperti yang tadi kita lewatin. Beberapa kali kan kita sampai kepleset. Tapi untungnya motor ini walaupun beratnya 181 kg, dia masih bisa kalau misalkan udah mulai kerasa nih mau jatuh, bisa ditendang, kita bisa benerin lagi motornya. Walaupun berat tapi tetap bisa dikendalikan. Jadi dengan rentang harga 106,4 juta hingga 108,2 juta on the road Jakarta, Hunter 350 merupakan motor roadster yang all-rounder. Jadi bener-bener dia bisa dibawa di jalan tengah kota itu lancar, dibawa di tengah kota gesit tetap, tapi dibawa jarak jauh atau berkendara lama itu tetap memberikan kenyamanan yang optimal. Jadi dengan rentang harga segitu, Hunter 350 menyediakan performa mesin yang benar-benar mampu untuk dibawa jarak jauh, suspensi yang enak, serta posisi berkendara yang nyaman. Tapi kalau kalian mau motor yang memiliki performa tinggi, Hunter 350 bukan motor yang tepat. Di rentang harga segini ada Kawasaki ZX25R yang non ABS. Dia harganya 105 juta. Itu tuh motor yang memang memiliki performa tinggi, namun kenyamanannya tidak bisa dibandingkan dengan motor roadster tentunya. So, tinggal pilih. Kalian mau Hunter 350 atau ZX25R. Mau jadi Dilan atau mau jadi pembalap. Bukan Dilan cepek ya, hati-hati. Oke, gue Bagas Satrio. Selesai sudah review kita dengan Hunter 350. Jangan lupa komentar, klik subscribe, tekan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya dari Autoride Max. Bye!